Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di akses tol baru menuju ke arah Jakarta International Stadium, yaitu Tol Papango. Sebelumnya Jalan Gang 21 dan Jalan Warakas sudah ditutup per tanggal 1 November kemarin dikarenakan area tersebut akan menjadi area keluar tol atau off-ramp menuju ke arah JIS. Dan di sini kita akan berputar balik dikarenakan memang akses menuju ke arah Gang 21 dari arah Jalan Warakas sudah ditutup sempurna. Tinggal dalam tahap pemasangan pagar. Dengan begitu sesuai dengan informasi tadi, maka akses masyarakat dari arah Warakas menuju ke arah Danau Bisma ataupun Gang 21 serta sebaliknya dialihkan melewati jalan ini seperti arus kendaraan yang kita lihat di sini. Kita akan maju ke depan ke arah off-ramp ataupun jalur keluar tol serta on-ramp jalur masuk tol Papango. Area ini masih dibatasi atau ditutup dengan barrier-barrier plastik dan juga barrier beton. Untuk off-ramp yang keluar dari tol pelabuhan langsung diarahkan ke Jalan Danau Bisma, kemudian akan bergabung dengan arus kendaraan dari arah Warakas. Sedangkan sebaliknya bagi kendaraan yang akan masuk ke tol pelabuhan dari Jalan Danau Bisma bisa mengambil jalur paling kiri karena sudah ada petunjuknya, termasuk menuju ke Soekarno-Hatta. Sedangkan untuk menuju ke Warakas kembali tinggal diambil jalur tengah serta akan berbelok di bawah kolong tol masuk ke Jalan Warakas di samping dari Masjid Babah Alun. Sesuai dengan kondisi per hari ini, hari Minggu tanggal 5 November tahun 2023, akses keluar tol di sini dipasang barrier-barrier beton dan diarahkan langsung ke Danau Bisma. Dan di area depan sana persis ke arah Jalan Gang 21 tampak para pekerja berada di area sisi pagar yang mungkin sudah dilakukan pengecoran untuk dipersiapkan dibuka. Dan itu adalah akses menuju ke arah Jalan Gang 21. Bagian pinggir pagar akses keluar tol atau off-ramp tol pelabuhan di Papango ini juga diberi pagar di sisi atasnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, apakah nanti akan diluruskan atau dibuka barrier-barrier beton ini, kemudian disiapkan traffic light di sekitar sini? Kita belum tahu. Karena secara posisi jalan agak sedikit unik ya. Jadi jalan dari arah Warakas akan berbelok ke arah kanan lalu manuver lagi ke arah kiri masuk ke Jalan Danau Bisma bertemu dengan arus kendaraan keluar tol pelabuhan menuju ke arah Jakarta International Stadium. Selain dari JIS atau Jakarta International Stadium, pelaksanaan dari pertandingan Piala Dunia U17 juga dilakukan di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, kemudian Stadion Manahan Solo, serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Untuk area di sekitar sini tadinya adalah tempat pembuangan sampah sementara bagi masyarakat ataupun kawasan yang berada di sekitar area Danau Cincin, Warakas, ataupun di sekitar Papango. Saat ini sudah dirubah menjadi area keluar masuk tol dan menjadi pintu tol baru yaitu Tol Papango. Kemudian akses masyarakat tadinya menggunakan Jalan Warakas tersambung dengan Jalan Gang 21 di bawah tol pelabuhan, saat ini juga sudah dialihkan menuju ke arah jalan yang baru di sekitar area pintu masuk dan keluar tol ini. Jalan ini juga cukup sangat lebar ya, sampai ke arah komplek perumahan yang ada di pinggir Jalan Danau Bisma. Barusan saja kita di atas tol pelabuhan dan sudah ada petunjuk yang menginformasikan bahwa di depan akan ada pintu keluar tol ke arah JIS. Selain JIS, di sana juga ada informasi menuju ke arah Papango ataupun ke arah Warakas. Tinggal nanti turun ke bawah serta bisa masuk ke Jalan Danau Bisma menuju ke arah Jakarta International Stadium atau berputar balik menuju ke arah Warakas. Kurang lebih 200 meter ke depan kita akan sampai di area off-ramp ya atau jalur keluar tol.
Dikarenakan tol ini adalah tol dalam kota, sisi pelabuhan, maka pembayaran dilakukan pada saat masuk tol. Sedangkan untuk keluar tol tidak ada pembayaran, jadi tidak diperlukan adanya gate tol di sekitar sini. Di bagian atas ini kita masih melihat adanya barrier plastik untuk menutupi area jalur keluar karena belum dipergunakan dan belum dibuka secara resmi. Untuk area pinggir tol di sini nampaknya diberi ekstra pengamanan seperti kawat berduri. Baik, ini adalah petunjuk pada saat kita sudah mendekati ke arah tadi di mana jalan Gang 21 ditutup. Jadi menuju ke arah JIS silakan berbelok ke arah kiri. Kemudian lagi kita akan melihat di depan ada gate tol baru untuk akses masuk tol dari arah Jalan Danau Bisma. Kemudian pertanyaannya nanti adalah bagaimana menuju ke arah JIS pada saat keluar tol? Kita akan lihat di video bagian belakang. Gerbang tol Papanggo ini masih belum dibuka karena masih bertanda silang. Mungkin secara sistem sudah dipersiapkan untuk pembayaran. Kemudian secara akses on ramp di sini sudah sangat rapi dan sudah ada marka jalan, lampu dan seterusnya. Tentunya sudah memenuhi standar akses untuk kendaraan bisa memasukinya. Baik, kita akan sedikit menuju ke arah tol pelabuhan RE Marta Dinata. Di bagian bawah di sini terdapat tiang-tiang ataupun kolom di mana itu merupakan tiang untuk keperluan konstruksi Harbor Road 2. Tampak di bagian sini tiangnya makin tinggi karena akan crossing dengan jalan tol pelabuhan ini. Di samping tiang tersebut ya di sebelah jalan RE Marta Dinata ini adalah JPO ataupun jembatan penyeberangan orang yang akan menjadi akses nantinya bagi para pengunjung Jakarta International Stadium yang dari arah Ancol, apakah menggunakan Transjakarta atau menggunakan angkutan lainnya serta menggunakan kendaraan pribadi yang juga disiapkan akses parkirnya. Baik, kita sudah turun menggunakan tol pelabuhan ke arah Kemayoran. Di sini jalannya sangat menyempit dikarenakan adanya bagian badan jalan yang dipergunakan untuk keperluan kelanjutan dari konstruksi tol Harbor Road 2. Untuk diketahui, tol Harbor Road 2 atau tol Pelabuhan 2 ini dibuat untuk mengurangi beban yang selalu terjadi kepadatan di tol Harbor Road 1 atau tol pelabuhan di mana tadi kita melewatinya. Tol ini dibuat untuk memudahkan pergerakan dari logistik yang ada di pelabuhan menuju ke arah fluid, ya kurang lebih seperti itu dan sebaliknya. Di bagian kanan kita sebenarnya ada area yang ditutupi dan ini merupakan jalan ke arah Pademangan ataupun jalan Ketel. Kita belum tahu area ini akan dipergunakan untuk apa, tapi nampaknya sudah mulai ada konstruksi. Di samping juga ada rumah pompa Sentiong di sana ya yang baru. Baik, kita sudah akan sampai di area ujung dari JPO, di mana nantinya di sini masyarakat, para penonton, para pengunjung JIS akan menaiki jembatan penyeberangan ini yang secara konstruksi berada di bawah layang tol pelabuhan, kemudian berada di atas kali Ancol. Lalu JPO tersebut ya cukup panjang memang menuju ke arah jalan RE Marta Dinata dan menyeberang rel. Relnya adalah rel kereta jurusan Tanjung Priuk ke arah Kampung Bandan Ancol. Tadinya ini adalah area di mana banyak para pedagang tanaman hias ya di sekitar sini, kemudian dibongkar oleh Pemprov DKI lewat sumber daya air untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan pemerintah daerah. Dalam hal ini akan menjadi akses menuju ke arah Jakarta International Stadium salah satunya. Banyak kendaraan-kendaraan yang parkir di bagian pinggir, ada yang berupa truk dan tentunya membawa material-material terkait dengan penyiapan akses, ada juga anyaman-anyaman besi serta mungkin keperluan membuat trotoar.
Sebagian area ditutup dengan panel dan ada crane ya di pinggir sini. Nah, apakah akses JPO ini akan selesai sebelum tanggal 11 November nanti? Kurang lebih 5 hari lagi, kita belum tahu. Kita akan pantau dan lihat bersama. Apabila selesai, maka dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Baik, ini adalah akses dari arah Jalan Danau Bisma Utara menuju ke arah tol ya. Di situ tadi di dinding sudah ada petunjuk ke arah tol Papanggo yang baru serta ke arah Warakas. Persis di pertigaan di mana Mikrotrans berkumpul, di sini sudah ada arah ke JIS atau Sunter menuju ke arah kiri. Jalur itu sebenarnya masuk ke area komplek perumahan bagian belakang dan mengitari Danau Cincin. Baik, kita akan ke arah tol terlebih dahulu. Di sini bagian pinggir dari jalan menuju ke arah tol sudah mulai dilengkapi dengan trotoar. Lalu disiapkan sedikit lahan ke arah pinggir jalan untuk ditanam dengan tanaman-tanaman hijau. Kemudian untuk pepohonan yang besar ya sudah mulai ditanam di bagian pinggir meskipun belum tumbuh tapi sudah ada penyangganya. Trotoar juga dilengkapi dengan guide blocks yang berwarna kuning. Ubin tersebut dipergunakan oleh para tunanetra sebagai penunjuk jalan. Nampaknya pepohonan di sini mulai diincar oleh kambing ya untuk dimakan daunnya. Akses masuk ke arah tol Papanggo yang baru masih ditutup tentunya untuk persiapan dan penyelesaian secara lengkap sehingga bisa dilewati oleh masyarakat. Barusan kita lihat di bagian atas petunjuknya ada yang dicoret dengan warna hitam atau ditutup ya. Apakah itu ke arah Tanjung Priok atau ke arah lokasi lainnya, kita tidak tahu. Berarti masyarakat akan menggunakan jalur yang baru ini untuk ke arah Warakas dan sebaliknya menuju ke arah Danau Bisma. Bagian bawah dari jalan tol pelabuhan di sekitar sini juga dimanfaatkan untuk lahan parkir. Seperti ini. Baik, di depan sana itu adalah Jalan Gang 21 dan kita berada di bawah tol. Ini sambungan antara Jalan Warakas dengan Gang 21 yang sudah ditutup. Jadi kita akan putar balik seperti di video awal tadi. Kita akan masuk kembali ke arah jalan yang baru yang dibuatkan sebagai sambungan antara Jalan Warakas dan Jalan Danau Bisma. Jadi tidak ada lagi sambungan Jalan Warakas dan Gang 21. Barrier beton yang dipasang di sini cukup kokoh ya. Lampu penerangan ataupun PJU juga sudah disiapkan tentunya untuk memudahkan masyarakat melewati jalan ini dengan cahaya yang lengkap dan terang. Tadinya jalan ini hanya ada satu jalur ya dengan 2 lajur yang dipergunakan oleh kendaraan dari 2 arah. Dan saat ini sudah menjadi 2 jalur yang berbeda dengan 2 lajur masing-masingnya. Ditambah lagi ada pemisah jalan di bagian tengah yang akan biasanya ditanami dengan tanaman-tanaman hijau ya. Ini area putar baliknya. Baik, ini adalah pertigaan tadi yang kita lewati dari Jalan Danau Bisma Utara. Kemudian kita akan masuk ke arah jalur yang ditunjukkan informasinya di sekitar sini, yaitu JIS ataupun Sunter. Nah, sebenarnya jalan ini kalau kita telusuri terus memang cukup lebar, hanya saja masuk ke komplek perumahan. Sedangkan Jalan Danau Bisma Utara ada bagian yang menyempit ya, sehingga mungkin akan menyulitkan bagi bis ataupun kendaraan besar pada saat manuver masuk ke area JIS. Jalan ini merupakan sisi belakang dari komplek perumahan yang ada di sekitar bagian pinggir Danau Cincin dan berakhir di ujung sini. Karena setelah ini adalah kali yang langsung berbatasan dengan sisi timur Jakarta International Stadium. Jadi jalan akan berbelok masuk ke komplek perumahan kembali menuju ke arah samping Jakarta International Stadium sisi selatan.
Karena ini masuk komplek perumahan warga, maka tentunya warga bisa saja memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan. Jadi, bagi kendaraan yang nanti mungkin mempergunakan area ini ataupun jalan ini menuju ke arah Jakarta International Stadium, dapat mematuhi aturan-aturan yang berada di dalam komplek. Baik, pada saat kita selesai keluar dari komplek ini ternyata ada akses langsung yang sudah dipersiapkan ke sisi selatan dari Jakarta International Stadium. Sedangkan apabila kita lurus ya ke sana akan langsung bertemu dengan jalan ini, yaitu Jalan Sunter Permai Raya. Di bagian tengah Jalan Sunter Permai Raya juga sedang dibuatkan median jalan yang cukup lebar, mungkin akan segera ditanami. Kemudian untuk menuju ke arah tadi tol ya, bisa menggunakan jalan ini dan sudah dibeton rapi serta ada saluran airnya. Jadi dengan adanya akses yang baru ke arah JIS di sisi selatan, maka akan menjadi alternatif untuk masuk ke area stadion tanpa harus melewati sisi barat. Walaupun secara gate itu mungkin hanya ada satu ya. Berbeda dengan sisi barat terdapat ada gate VVIP, VIP dan juga untuk kendaraan para pengunjung umum lainnya. Nah, ini tadi kita baru keluar dari komplek di sana dan akses menuju ke arah JIS melewati pintu selatan yang baru dibuka dan menjadi jembatan di atas kali yang mengalir menuju ke Danau Cincin. Saat ini ditutup ya dan diberikan pagar, kemudian sisi kiri dan kanannya juga dilengkapi dengan pagar untuk pengamanan dari para penonton ataupun pengunjung JIS. Mengingat di samping sini adalah kali, walaupun kalau kita lihat kalinya banyak sedimentasinya dan juga ditumbuhi oleh rumput serta semak belukar ya. Area pinggir kali menuju ke arah Danau Cincin di samping JIS itu juga dimanfaatkan oleh warga yang tinggal di kawasan padat Papanggo. Sama ya, tapi bagian yang ke arah Sunter Permai Raya sudah mulai dikeruk dan sudah mulai bersih. Tinggal ke arah sini menuju ke arah Danau Cincin. Semoga bisa sampai seterusnya sampai ke ujung Danau Cincin dan kali ini dapat menampung air lebih banyak karena sebentar lagi mungkin akan masuk musim hujan ya, dan masyarakat yang dilewati oleh kali ini tidak terdampak oleh banjir. Baik, kita akan melihat jembatan penyeberangan orang atau JPO yang ada yang menyeberang dari arah Jakarta International Stadium, melewati di bawahnya ada rel kereta, ada jalan RE Marta Dinata, kemudian menyusuri pinggir Kali Ancol dan menyeberang lagi ke arah Pademangan, persis di mana tadi kita berada di sekitar area yang dibongkar di mana para pedagang tanaman hias dulunya berada. Secara konstruksi, jembatan penyeberangan orang ini tersambung dengan sisi atas dari Jakarta International Stadium ke arah Ancol. Dan pada saat melewati pinggir dari kali yang ada di sini, jembatan penyeberangan orang tersebut turun ke bawah, kemudian akan menyeberang di bawah dari tol pelabuhan dan di atas dari kali ini. Hanya saja kali ini seperti biasa di bagian pinggir kita mendapati banyak sampah ya, apakah itu sampah plastik, kemudian kertas dan sampah lainnya. Kurang lebih di sana, maka si jembatan penyeberangan orangnya sudah turun ke bawah dan menyeberang ke arah kita. Secara konstruksi, bagian bawah dari tiang-tiang yang ditanamkan ke dalam kali adalah menggunakan pier-pier ataupun tiang-tiang baja ya.
Panjang dari baja tersebut adalah 26 meter berdasarkan komunikasi kita dengan petugas yang ada di sekitar sini. Kemudian di bagian atasnya dipasang seperti tatakan beton, dan di bagian atasnya lagi menjadi tiang dari jembatan penyeberangan orang yang tadi sempat kita lihat dari atas sudah bisa dilewati oleh para pejalan kaki, walaupun secara keamanan masih harus dilengkapi dengan pagar ya secara menyeluruh dari ujung ke ujung, kemudian dengan lampu dan petunjuk-petunjuk. Ya, semoga ini dapat selesai ya, baik itu JPO ataupun akses tol sebelum pertandingan dimulai. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.